Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiona Malpa dari kelas PBA 3B, yang mana dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mini riset saya yang berjudul Nilai-nilai karakter dalam tradisi terempoh masyarakat Melayu Sintang. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, agama, ras yang beraneka ragam. Hal ini menyebabkan banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang terdapat di belahan wilayah di Indonesia ini. Kemudian, tidak heran jika masyarakat memiliki tradisi yang cukup unik. Tradisi sendiri adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu adat istiadat di suatu daerah. Akan tetapi, kebiasaan di suatu masyarakat terdapat kebiasaan atau tradisi yang baik dan ada pula yang buruk, ada juga tradisi yang dilestarikan dan ada juga yang dilupakan. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak sekali tradisi yang cukup unik dan beraneka ragam di masyarakatnya. Sesuai dengan judul yang saya ambil pada mini riset kali ini, yaitu tentang tradisi terempoh. Maka di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana tradisi terempoh itu dan pengertian tradisi terempoh, cara pelaksanaan, serta yang lainnya. Mungkin sebagian teman-teman atau teman-teman semua cukup asing mendengar kata terempoh ini karena memang tradisi ini hanya terdapat pada masyarakat Melayu di Kabupaten Sintang. Baiklah, masuk ke dalam pengertian atau definisi terempoh. Terempoh berasal dari bahasa Melayu Sintang yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan silaturahmi dari rumah ke rumah yang dilakukan secara beramai-ramai pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Terempoh sendiri biasanya disebut netai dalam bahasa Sintang, yaitu berkunjung dari rumah ke rumah secara beramai-ramai dan dilakukan dalam waktu tertentu. Tradisi terempoh ini adalah sebuah identitas dari corak kebudayaan masyarakat Sintang yang khususnya dilakukan oleh kaum Melayu Muslim atau orang Islam yang ada di Sintang. Tradisi ini pada awalnya dilakukan oleh para keluarga Kesultanan Sintang dan lama-kelamaan diikuti oleh penduduk setempat yang ada di Sintang. Bahkan hingga hari ini, masyarakat Sintang masih sering melakukan kegiatan terempoh pada saat Idul Fitri maupun Idul Adha. Terempoh atau kegiatan silaturahmi dari rumah ke rumah ini dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi, memperkuat tali persaudaraan antara warga sekitar. Karena dengan adanya terempoh ini, maka rasa persaudaraan antara masyarakat Muslim di daerah tersebut akan bertambah erat. Untuk memeriahkan Hari Raya Islam dengan melaksanakan terempoh, masyarakat Melayu Sintang juga biasanya melaksanakan festival bedil atau meriam, yang mana festival ini diikuti oleh masyarakat umum, terbuka untuk seluruh usia, khususnya untuk usia dewasa yang telah cukup umur untuk permainan bedil dan meriam ini, dan biasanya dilaksanakan sehari atau tepat pada saat pelaksanaan terempoh. Kegiatan terempoh ini juga dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya kegiatan terempoh ini dilakukan oleh suatu RT maupun kampung yang waktu pelaksanaannya itu berbeda-beda. Hingga saat ini, kegiatan terempoh masih rutin dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat Melayu Sintang. Sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, untuk waktu pelaksanaan terempoh ini yaitu pada
Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian untuk Hari Raya Idul Fitri, trempo ini dilakukan 3 hari atau lebih secara berturut-turut. Dan untuk Lebaran Idul Adha, kegiatan trempo ini hanya dilakukan oleh kerabat terdekat saja tanpa melibatkan tetangga atau orang-orang sekitar. Jadi terdapat perbedaan antara pelaksanaan trempo pada saat Idul Fitri dan pelaksanaan trempo pada saat Idul Adha. Adapun untuk waktu pelaksanaan trempo pada saat Idul Fitri ini terdapat 4 pelaksanaan atau waktu pelaksanaan. Yang pertama yaitu saat takbiran keliling, yaitu takbiran keliling ini dilakukan pada malam hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau biasanya kita sebut sebagai malam takbiran. Biasanya dilakukan dengan keliling antara rumah ke rumah dan setiap rumahnya itu menyediakan hidangan secukupnya. Kemudian yang kedua yaitu trempo kerabat. Trempo ini dilakukan pada saat setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Berarti waktunya itu pada saat pagi hari setelah kita melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri, maka dilanjutkan oleh kegiatan trempo kerabat ini, di mana kegiatan ini dilaksanakan dengan di mana satu keluarga besar akan berkumpul di rumah anggota keluarga lainnya yang berusia paling tua, misalnya seperti berkumpul di rumah nenek, di rumah kakek, bibi atau paman yang berusia paling tua. Kemudian akan ada sesi salam-salaman. Setelah itu dilanjutkan untuk bertrempoh ke rumah anggota lainnya. Dalam trempoh keluarga ini atau trempoh kerabat ini, urutan rumah yang disinggahi itu tergantung pada usia tertua sampai termuda. Jadi suatu keluarga setelah berkumpul di rumah kakek, nenek atau paman, bibi yang berusia paling tua, kemudian dilanjutkan bersalam-salaman dan dilanjutkan bertrempoh ke rumah kerabat lainnya yang berusia paling tua sampai yang paling muda. Kemudian untuk pelaksanaan trempoh yang ketiga yaitu trempoh laki-laki. Trempoh ini biasanya dilakukan pada hari ketiga atau keempat Lebaran Idul Fitri. Sesuai dengan namanya, trempoh ini hanya dilakukan oleh laki-laki, baik yang masih anak-anak, remaja maupun dewasa. Dan yang terakhir yaitu trempoh perempuan. Trempoh ini adalah akhir dari semua trempoh, yaitu semua anggotanya perempuan sama seperti trempoh laki-laki. Trempoh ini berisikan anggota perempuan saja, berusia dari mulai dewasa, remaja maupun anak-anak. Beberapa waktu lalu saya melakukan wawancara dengan salah satu warga Desa Sungai Kawat, Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, yang mana beliau mengatakan bahwa hingga saat ini tradisi trempoh masih dilaksanakan setiap tahunnya pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Untuk hidangan yang disajikan pada tradisi trempoh ini tidak ada hidangan khusus, artinya hidangan apapun bisa, baik berupa nasi, kue atau buah-buahan, tergantung kemampuan yang dimiliki oleh tuan rumah tersebut. Dalam tradisi trempoh yang dilakukan pada suatu masyarakat dalam suatu RT atau suatu kampung bisa memakan waktu 2 atau sampai 3 hari untuk menyelesaikan seluruh rumah yang ada di dalam RT tersebut. Dan setiap rumah yang akan atau yang sedang ditetai itu atau dikunjungi tersebut akan dibacakan doa-doa dan sholawat. Dan setiap rumah yang sedang ditetai atau sedang dikunjungi tersebut akan dibacakan doa-doa dan sholawat. Selain memiliki keunikan tersendiri, tradisi trempoh ini juga banyak memberikan pesan moral kepada kita semua, yaitu yang pertama, adanya kesetaraan antara laki-laki atau perempuan. Artinya tradisi ini tidak dikhususkan untuk laki-laki saja atau perempuan saja. Semua kalangan bisa mengikuti tradisi ini tanpa memandang gender. Kemudian yang kedua, adanya rasa kemanusiaan dan kasih sayang. Dengan adanya tradisi ini,
maka kita akan lebih mengetahui bagaimana kondisi kehidupan para tetangga kita, para saudara, yang membuat kita dapat berbagi rezeki yang kita punya kepada sesama. Kemudian menghajatkan kesantunan. Prosesi pertama dalam tradisi Trempo ialah mengucapkan salam terlebih dahulu. Tidak ada satu rumah pun yang terlewatkan tanpa mengucapkan salam. Dan setelah mengucapkan salam, setiap tamu kemudian bersalaman atau berjabat tangan dengan tuan rumah. Dengan adanya tradisi ini, generasi muda belajar menghormati orang yang lebih tua, lebih muda, dan yang seusia dengannya. Dan yang terakhir yaitu memuliakan tamu. Tradisi ini mengajarkan kita sejatinya seorang muslim akan dengan senang hati menyambut dan melayani tamu yang datang ke rumah mereka dengan ikhlas. Maka dari itu, tradisi ini harus diperhatikan dan dilestarikan karena di dalamnya terdapat nilai-nilai sejarah dan pesan moral. Seperti yang dikatakan oleh Bupati Sintang, yaitu rangkaian acara adat yang dikombinasikan sunnah Rasul merupakan salah satu keluruhan budaya Melayu yang bersendikan kitabullah. Jadi dapat dipastikan bahwa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Sintang pasti berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah karena mayoritas penduduk Sintang adalah beragama Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.